Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari PAI bab 8 tentang makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu sholat fardu. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Selain itu, sholat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di dalam surat Al-Kautsar telah dijelaskan bahwa manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat rezeki. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Cara mensyukurinya yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Teman-teman tahu tidak apa hakikat makna sholat? Hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, penuh ketaatan, serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Dalam sebuah tuntunan disebutkan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah. Jadi teman-teman, jika teman-teman melakukan segala sesuatunya ikhlas karena Allah, maka teman-teman tidak akan segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Teman-teman, tahukah kalian mengapa perintah sholat selalu diawali dengan kata aqimu atau dirikanlah? Karena pada hakikatnya melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnahnya. Dengan kata lain, kecelakaan akan menimpa seseorang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat. Adapun makna dan tujuan sholat tergambar dalam surat Al-Ma'un yang artinya sebagai berikut. Mereka yang ria lagi menghalangi pemberian bantuan. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu mengapa ria dapat menghalangi pemberian bantuan? Ya, karena perbuatan ria merupakan tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Untuk selanjutnya, tahukah teman-teman mengapa makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar? Ya, makna sholat adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dermawan. Kemudian, apa hubungannya dengan surat Al-Kautsar? Hubungannya adalah bahwa makna surat Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat tersebut. Mari bersama-sama kita pahami makna surat Al-Kautsar satu persatu. Ayat yang pertama, Inna a'toinakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang telah teman-teman terima diantaranya yaitu nikmat dapat bersekolah dan dapat belajar dari rumah di saat ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin ibadah sholat 5 waktu. Ayat yang kedua, Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Teman-teman, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban atau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Semua yang kita lakukan harus selalu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga,
Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Teman-teman, ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat, berarti ia tidak mau mengikuti syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan artian, orang tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, agar sholat kita menjadi sah dan sempurna, kita harus melaksanakan tata cara sholat yang baik dan benar, yaitu memenuhi syarat sholat, rukun sholat, dan sunnah sholat. Mari kita lihat bersama-sama apa saja syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Untuk yang pertama, yuk kita lihat syarat-syarat di dalam sholat. Syarat-syarat sholat ada dua, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yaitu Islam, berakal, balik, telat sampai dakwah kepadanya, terjaga atau sadar. Dan syarat sah sholat yaitu mengetahui waktu sholat, suci badan, pakaian, tempat sholat, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu niat melaksanakan sholat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir, dan yang terakhir tertib. Dan yang terakhir sunnah sholat. Adapun sunnah sholat diantaranya yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika akan ruku, berdiri dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal, membaca doa iftitah, membaca amin setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, duduk iftiroshi sebelum berdiri pada rakaat kedua atau keempat, dan yang terakhir salam kedua. Teman-teman, sekarang yuk kita berlatih. Teman-teman silahkan kerjakan PAI halaman 76 dan 77 bagian A dan B. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.